warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftol Arifin, NIM 123. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang peternakan sapi potong. Peternakan sapi potong di sini yaitu peternakan dengan komoditas utama yang dijual adalah dagingnya. Sapi yang dipelihara dan diusahakan agar mencapai bobot maksimal atau bahkan melebihi bobot semestinya. Sapi pedaging yang biasanya diternakkan di Indonesia yaitu ada sapi peternakan ongole atau sapi lokal. Ada juga sapi Madura dan sapi Brahman dan sapi Bali. Selain itu juga ada sapi yang berasal dari daratan Eropa seperti sapi Limousin dan sapi Simmental. Saat ini kedua sapi Eropa ini masih menjadi primadona karena penampilannya yang sangat kekar dan berotot, yaitu sangat besar sekali daripada sapi lokal yang dimiliki kita, serta bobotnya yang bisa mencapai 1,4 ton. Ada 3 provinsi dengan populasi sapi pedaging yang terbesar, yaitu ada Jawa Timur dengan 4,5 juta ekor, Jawa Tengah 1,7 juta ekor, dan Sulawesi Tengah 1,4 juta ekor. Dalam 4 tahun ini peningkatannya itu mencapai 1 juta setiap tahunnya, di mana hal ini merupakan capaian yang tertinggi, yaitu pencapaian tersebut bukan tanpa alasan, bukan tanpa usaha, sebab sejak 4,5 tahun terakhir ini Kementan atau Kementerian Pertanian telah menerapkan program usaha sapi khusus sapi indukan wajib bunting atau bisa disebut dengan UPSUS Siwak. Program ini yaitu meliputi pemberian inseminasi buatan atau IB dan semen khusus secara gratis setiap tahunnya. Peningkatan populasi sapi dan kerbau melalui program ini saat ini sangat berkontribusi sebesar 701.953 ton pada pasokan daging dalam negeri, yaitu sejak dimulainya pada tahun 2014. Misalnya, yaitu populasi sapi dan kerbau tercatat berjumlah 14,61 juta ekor. Jumlah ini terus bertambah dengan pertumbuhan rata-rata 4% setiap tahunnya. Berdasarkan data sementara yang dihimpun Kementerian Pertanian dan Badan Pusat Statistik, total populasi sapi potong, sapi perah, dan kerbau di Indonesia pada tahun 2019 mencapai 18,12 juta ekor. Ini artinya ada penambahan sebanyak 3,51 juta ekor pada atau dari tahun sebelumnya. Potensi kontribusi penambahan populasi ini cukup besar, dengan asumsi setiap ekor sapi atau kerbau mampu menghasilkan 199,96 kg daging. Dari 3,51 juta ekor tersebut bisa menyumbang 701.950 ton bagi pasokan daging nasional. Ketersediaan produksi daging sapi lokal pada tahun 2018 sendiri belum mencukupi kebutuhan nasional, di mana produksi daging sapi di dalam negeri pada tahun 2018 tercatat berjumlah 403.349 ton. Tetapi kebutuhan daging sapi di dalam negeri mencapai 662.541 ton. Kebutuhan daging sapi baru, di mana kebutuhan daging sapi baru terpenuhi hanya 60,9% dari daging sapi di dalam negeri. Dan untuk 2019 dan selanjutnya angka pemenuhan diharapkan lebih tinggi daripada tahun 2018. Meningkatnya kebutuhan daging sapi dalam negeri membuat pemerintah setiap tahunnya harus impor daging sapi dari luar negeri.
apalagi sebentar lagi akan memasuki bulan puasa dan hari raya. Biasanya kebutuhan daging sapi akan meningkat sehingga harganya akan cenderung naik. Dan pada untuk 2019, Kementerian Pertanian memasang angka potensi pasokan daging lokal sebesar 404.590 ton. Jumlah ini setara dengan 2,25 juta ekor sapi atau kerbau, yaitu mengalami peningkatan atau naik sebesar 0,3% dibandingkan dengan realisasi pasokan 2018. Dengan adanya program Upsus Siwap ini, Kementan mengharapkan kedepannya Indonesia bisa terlepas dari ketergantungan impor sapi. Oleh sebab itu, Kementerian Pertanian akan mendorong program ini diterapkan di seluruh daerah Indonesia. Adapun regulasi dan kebijakan dari pemerintah, yang pertama yaitu kebijakan peningkatan ketersediaan dan mutu benih bibit, yaitu dengan optimalisasi kelembagaan, perbibitan dan sertifikasi, penjaringan, pemurnian, dan persilangan ternak bibit dan benih lokal melalui penerapan perbibitan yang baik, serta penggunaan teknologi inseminasi buatan dan embrio transfer. Yang kedua, kebijakan peningkatan populasi dan optimalisasi produksi ternak ruminansia melalui peternakan Good Farming Practice atau GFP, pengaturan perwilayah, integrasi ternak dan tanaman, serta pendayagunaan bahan pakan lokal serta pemberdayaan peternakan. Yang ketiga yaitu kebijakan peningkatan populasi dan optimalisasi produksi ternak non-ruminansia, yaitu pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular dan gangguan reproduksi, serta mempertahankan dan memperluas status wilayah Indonesia bebas penyakit hewan menular strategis. Kebijakan yang keempat yaitu kebijakan peningkatan dan mempertahankan status kesehatan hewan, yaitu pencegahan dan pengamanan bahaya pencemaran produk hewan, zoonosis dan produk rekayasa genetik, serta peningkatan penerapan kesejahteraan hewan. Yang kelima yaitu kebijakan peningkatan jaminan keamanan produk hewan, yaitu pendayagunaan peran dan fungsi kelembagaan serta SDM peternakan untuk kebijakan dan pengambilan keputusan. Mungkin itu saja dari presentasi yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.